Hai, kembali lagi di Taman Kebun Dalem. Sangat senang sekali bisa bertemu kembali di episode ke-11 channel Taman Kebun Dalem. Setelah sebelumnya di episode ke-10 Taman Kebun Dalem mengenai menggambar daun Monstera deliciosa sebagai motif kain batik saya dan tanaman favorit di bulan Februari 2021, walaupun memang agak sangat terlambat karena selepas dari bulan Februari 2021, 3 minggu kemudian di bulan Maret 2021 saya baru bisa melakukan pengambilan gambar untuk episode 10. Jadi memang sangat terlambat untuk menyampaikan tentang favorit tanaman di bulan Februari 2021. Sekarang tanggal 3 April 2021, sangat tepat sekali jika kali ini saya ingin menyampaikan tentang tanaman favorit sekaligus meng-highlightnya. Untuk tanaman favorit di bulan Maret 2021 adalah Anthurium magnificum verde. Hanya memiliki satu daun. Sangat suka sekali selama bulan-bulan Maret kemarin karena memang setelah beberapa bulan di rumah, akhirnya daun magnificum verde ini mulai mengeras. Jadi memang belum lama dia tumbuh dan hanya satu daun. Anthurium magnificum verde ini datang ke rumah pada tanggal 28 Januari 2021. Saya membelinya di online, membeli dengan hanya bonggol, karena salah satu tips saya adalah ketika tanaman memiliki harga yang mungkin mahal dan agak sulit terjangkau untuk dana budget jajan tanaman kita, maka salah satunya adalah dengan cara membeli tanaman dalam ukuran size kecil, ataupun jika mau berspekulasi atau mau gambling, maka kita bisa membeli dengan dalam bentuk bonggol atau batangnya saja. Dan saya sangat bersyukur sekali karena yang datang akhirnya memang benar-benar sesuai dengan magnificum verde yang diterapkan di dalam penjual toko online tersebut. Saya membelinya seharga Rp40.000 di Tokopedia. Hanya benar-benar keadaan bonggol dan hanya memiliki satu titik tunas yang sama sekali belum muncul. Jadi kemudian setelah beberapa saat kemudian mulai tumbuh dari hanya sebesar kelingking jari saya, hingga kemudian membesar dan hingga akhirnya seperti ini. Semua perjalanan tumbuhnya daun ini saya dokumentasikan di Instagram Taman Kebun Dalem. Jadi di sana bisa dilihat dari kecil hingga kemudian membesar seperti ini. Saya sangat menyukainya karena dengan memelihara dari kecil ataupun dari bonggol, kita bisa memantau dari pertumbuhannya, sehingga ketika dia mampu untuk tumbuh hingga dewasa seperti ini, sangat memberikan kesan yang sangat mendalam. Magnificum verde ini memiliki daun yang velvety, walaupun saya pikir tidak terlalu velvet ya. Memiliki daun yang sangat tebal. Yang saya sangat suka dari magnificum verde adalah karena bentuk sinusnya atau dari bentuk telinganya, bentuk kupingnya yang seperti ini, yang membulat. Walaupun tidak simetris, tetapi menurut saya tumbuh dengan sangat sempurna. Daun ini memiliki urat putih yang silver yang sangat prominent, yang sangat nyata,
Salah satu karakteristik yang saya sukai dari Anthurium adalah veinnya atau uratnya yang sangat menarik, sangat dramatis. Saya sangat suka sekali ini. Next level dari Magnificum Verde menurut saya adalah Anthurium regale. Anthurium regale memiliki sinus atau kuping yang lebih lebih condong, lebih panjang, sehingga terkadang kedua ujung dari Anthurium regale bersentuhan atau kadang saling menyilang. Tekstur atau katakanlah pola dari urat vein dari Anthurium regale juga lebih kompleks, lebih rumit, lebih dramatis lagi jika dibandingkan dengan Anthurium Magnificum Verde ini. Jadi ini saya sangat suka sekali, dan mungkin mudah-mudahan saya bisa diberi kesempatan untuk memelihara, bisa merawat dari Anthurium regale. Ya, ini adalah Anthurium Magnificum Verde yang saya jadikan tanaman favorit untuk bulan Maret 2021. Saya sangat suka sekali, ini sangat impresif, sangat berkesan. Saya sangat menikmati proses tumbuhnya dari bonggol hingga bisa sebesar ini. Jika dites dengan besar kepala saya sebesar ini, jadi memang cukup stunning ya, pokoknya bagus sekali, cantik sekali. Saya sangat suka. Ya, tanaman yang kedua dari koleksi Anthurium saya adalah Anthurium crystallinum. Jika dibandingkan besar dari Anthurium verde, maka daun Anthurium Magnificum Verde ini sudah bisa sangat besar dengan Anthurium crystallinum, karena biasanya ketika tanaman yang hanya memiliki satu daun tumbuh tanpa memiliki daun yang lain, biasanya memiliki daun yang lebih kecil. Tetapi untuk Magnificum ini dia mampu untuk tumbuh sebesar dari Anthurium crystallinum ini. Ini adalah Anthurium crystallinum yang saya beli di penjualnya langsung di daerah Pondok Gede. Datang dalam keadaan 3 daun. Ini adalah daun yang ketiga, daun yang kedua yang paling tua, dan yang satu lagi sudah saya potong karena sudah menguning. Anthurium crystallinum ini datang di rumah, atau saya beli di rumah di penjualnya langsung itu tanggal 27 Desember 2021 seharga Rp15.000. Sangat murah sekali ya, hanya Rp15.000. Jadi ini memang Anthurium yang sangat umum, yang sangat gampang tumbuhnya, sangat mudah dijumpai, sangat cantik gitu kan, mengingatkan pada mungkin omong-omong kita atau nenek-nenek kita atau ibu kita dulu sangat suka dengan tanaman ini, sehingga banyak dijumpai di rumah-rumah tempo dulu. Jadi memang ini adalah tanaman yang sangat klasik, Anthurium yang sangat sangat populer, sangat mudah perawatannya. Biasa ini saya tanam di kompos, hanya dengan kompos, dan dia bisa sangat tumbuh subur, memiliki daun yang sangat cantik walaupun tidak sempurna karena memang di sini ada daun yang mengering, kemudian ada beberapa luka di sini juga. Tapi dia memiliki urat yang
putih yang sangat bagus sekali. Ini daun yang tidak sempurna karena ada bekas sobekan, dan ini adalah daun muda yang tumbuh setelah saya beli, jadi mengalami luka sobek di sini. Ada 3 di sini, memiliki urat silver, putih silver yang sangat menarik sekali. Saya sangat suka. Ya, ini adalah Anthurium crystallinum. Mungkin next levelnya adalah banyak sekali, karena seperti Anthurium papillilaminum atau Anthurium racequinum yang jauh lebih mahal dari ini, atau Anthurium forgetii yang dia tidak memiliki sinus atau belahan di ujung tangkainya ujung tangkai ini, dan tidak memiliki telinga. Maka Anthurium forgetii juga termasuk Anthurium yang menjadi Anthurium yang sangat mahal, dan menurut saya itu juga adalah next level dari Anthurium crystallinum. Mudah-mudahan saya juga bisa diberi kesempatan untuk memiliki atau merawat atau memelihara dari Anthurium forgetii, racequinum, atau yang lainnya, papillilaminum, yang sangat atau sering disebut sebagai Anthurium kalong. Slide-nya mungkin ada di sini ya, seperti itu. Ini adalah koleksi saya yang kedua, koleksi Anthurium saya yang kedua. Saya sangat suka ini, semuanya sangat favorit. Tapi untuk bulan Februari, untuk bulan Maret 2021 ini, saya memilih Anthurium magnificum verde karena prosesnya dari bonggol dan sangat-sangat mempesona buat saya. Jadi memang sangat berkesan bisa melihat pertumbuhannya dari bonggol. Yang ketiga adalah Anthurium vitasifolium yang saya beli sebenarnya bersamaan dengan Anthurium magnificum verde ini di toko yang sama, di Tokopedia. Linknya ada di box description di bawah ini. Ini jauh lebih mahal dari Anthurium magnificum verde. Jika bonggol Anthurium magnificum verde ini saya beli dengan harga sekitar 40 ribuan, maka kalau tidak salah seingat saya ini adalah Anthurium vitasifolium yang saya beli sekitar harga 200 ribuan untuk besar yang sebesar ini ya. Memiliki shape atau bentuk daun yang memanjang. Jadi Anthurium vitasifolium ini juga dikenal sebagai Anthurium dasi karena memang memiliki bentuk seperti dasi, panjang dan sempit. Ini adalah daun yang paling barunya, jadi memang masih struggle. Biasanya Anthurium vitasifolium ini adalah tanaman epifit di habitat aslinya di hutan hujan, di hutan tropis. Jadi memang dia tumbuh di dahan-dahan pohon, di kanopi. Jadi memang memiliki daun yang menjuntai dan memanjang. Beberapa YouTube yang saya lihat menanamnya di media sabut dan sabut kelapa gitu ya, kurang lebih, dan dia tetap tumbuh baik karena mengimitasikan dari habitat hidupnya di alam di mana dia aslinya hidup. Jadi memang Anthurium ini hidup secara epifit, jadi di atas, bukan di bawah, bukan di ground hutan, tetapi memang di dahan-dahan di atas. Jadi memang daunnya akan menjuntai dan memanjang. Next level dari Anthurium vitasifolium ini menurut saya adalah Anthurium pendulifolium yang
atau mungkin lebih dikenal sebagai Anthurium selendang karena bentuknya yang memanjang, memiliki gaya hidup yang sama ya, yaitu hidup serta epifit di dahan-dahan pepohonan. Daun-daunnya juga menjuntai. eh, Lebih dikenal Anthurium pendulifolium itu sebagai Anthurium selendang. Jadi hanya saja dia memiliki daun yang lebih lebar daripada Anthurium vitarifolium ini. Kemudian ada Anthurium pendan seperti slide-slide berikut ya. Kemudian ada Anthurium penduliflorum. Saya tidak tahu apakah Anthurium penduliflorum dan Anthurium pendulifolium adalah dari spesies yang sama atau tidak, tapi memiliki karakteristik bentuk yang sama, yaitu panjang dan tidak memiliki vein atau urat ya, karena uratnya lebih senada dengan warna daunnya, yaitu berwarna hijau. Kemudian ada Anthurium lingeri yang memiliki secara karakteristik sama, daun yang memanjang, bisa mungkin sepanjang 2 meter jika dia tumbuh dengan subur. Tetapi Anthurium lingeri memiliki bonggol bunga yang semacam spiral, jadi memang karakteristiknya sangat berbeda. Dan Anthurium lingeri termasuk Anthurium yang langka, karena jika kita searching atau kita cari di toko-toko online atau di Instagram penjual-penjual tanaman, saya belum pernah menemukan penjual baik secara online, toko online, di e-commerce atau di Instagram yang menjual secara langsung. Jadi memang sangat jarang sekali Anthurium lingeri itu dijual. Saya pernah melihat di salah satu YouTuber yang membeli Anthurium, dia membelinya secara impor dari Amerika Selatan mungkin ya, saya lupa negaranya. Dia membeli seharga kurang lebih dirupiahkan adalah 5 juta rupiah dalam ukuran yang hampir sama dengan ini. Jadi memang sangat mahal karena memang kelangkaannya, dan mungkin hanya kolektor yang khusus saja yang memang sangat ingin memiliki merawat dan memelihara dari Anthurium lingeri itu. Ya, ini adalah Anthurium yang ketiga. Saya juga sangat suka sekali. Ini masih struggle, masih berjuang untuk tumbuh dengan baik lagi karena pernah mengalami kecelakaan. Jadi jadi rak di mana saya meletakkan Anthurium vitarifolium ini rubuh, sehingga dia jatuh nublek dan berantakan, lepas dari potnya, sehingga memang mungkin entah shock atau gimana, akhirnya daun mudanya tumbuh masih sebesar ini. Saya kira tidak tumbuh lebih besar lagi. Jadi seharusnya ketika tanaman, salah satu ciri atau salah satu tanda ketika tanaman tumbuh dengan baik adalah daun mudanya akan lebih besar atau setidaknya sama dengan daun yang lebih tuanya. Itu adalah salah satu tandanya. Jadi memang Anthurium vitarifolium yang saya rawat ini memang masih dalam keadaan berjuang ya. Saya sangat suka sekali dengan ini. Memiliki daun yang panjang, ini bisa panjang 1 meter hingga 1,5 mungkin panjangnya. Jadi sangat unik, sangat punya karakteristik, walaupun dia tidak memiliki vein. Karakteristik dia yang khasnya daun yang panjang itu. Ini adalah Anthurium yang ketiga. Dan Anthurium yang keempat yang ada dalam koleksi saya adalah Anthurium craniferium. Saya memiliki 2. Ini saya beli datang ke rumah saya pada tanggal 7 Februari 2021.
atau sering disebut juga sebagai Anthurium tarantula. Dia memiliki daun yang lebih membulat seperti ini. Ini kalau tidak salah datang dari Malang, Jawa Timur. Saya beli dua ini masing-masing kurang lebih seharga 115 untuk sebesar ini. Jadi menurut saya berasumsi ketika saya membeli, stok yang seharusnya sebesar ini mungkin kehabisan, sehingga penjualnya memberikan saya stok yang jauh lebih kecil untuk memenuhi pesanan saya. Jadi Anthurium ini datang hanya satu daun, sedangkan yang kecil ini hanya dua daun. Daun yang ini adalah daun yang paling muda yang tumbuh di rumah. Kemudian yang ini adalah daun yang muda yang tumbuh di rumah saya. Dia memiliki daun yang lebih melebar. Walaupun kecil, tetapi saya sangat senang sekali karena walaupun dalam keadaan kecil, tetapi sudah memiliki karakteristik yang sangat kuat, yang sangat prominent. Urat daunnya tajam, bentuknya sudah sangat sempurna, memiliki daun yang sangat tebal, kaku. Jadi memang karena terkadang ketika saya melihat di beberapa penjual tanaman untuk Anthurium craniferium ini, dia uratnya kurang bagus atau belum jadi katakanlah, sedangkan ini sudah jadi memang termasuk sangat beruntung. Next level dari Anthurium craniferium adalah menurut saya Anthurium king craniferium yang lebih memiliki King craniferium. Dia memiliki sinus yang tidak merapat seperti ini, tetapi dia menjauh. Sinusnya tidak membulat, tetapi dia melancip di ujungnya dan memiliki urat vein yang lebih kompleks lagi dari Anthurium craniferium ini. King craniferium saya pernah melihatnya di YouTube dari Kelly Allen. Di sana dia memiliki spesimen dari King craniferium yang sangat menakjubkan, yang sangat saya bilangnya stunning, sangat bagus sekali. Jadi Kelly Allen memiliki satu spesimen King craniferium yang sangat pokoknya bagus banget, gorgeous. Dia memiliki urat yang sangat prominent, sangat tajam gitu. Jadi memang bagus sekali apa yang dimiliki dari Kelly Allen itu. Dan ini adalah craniferium yang ada pada saya, juga termasuk yang ini. Jadi saya memiliki dua, walaupun ini memang jauh lebih kecil. Dan karakteristiknya seperti yang saya bilang tadi, dia belum sejelas seperti yang ini. Kalau ini sudah sangat jelas sekali, memiliki karakteristik yang jelas, nyata. Sedangkan ini adalah yang masih muda ya. Biasanya banyak penjual yang menjual walaupun dalam keadaan sebesar ini, tetapi karakteristiknya tidak seperti ini. Jadi kadang masih dalam keadaan seperti ini. Itu adalah koleksi saya yang keempat, Anthurium craniferium. Anthurium selanjutnya yang kelima adalah Anthurium radicans. Saya membelinya secara online di Instagram yang dikelola oleh Bapak Zakaria di Instagramnya @rumahtanaman.
Seperti ini, dia memiliki tekstur yang bergelombang, bergerenjul-gerenjul. Jadi apa ya bilangnya, seperti inilah, bergerenjul-gerenjul. Jadi ini adalah daun datang 3 daun. Ini adalah daun ketiga yang paling tua, dan ini adalah daun kedua yang paling tua. Daun yang pertama yang paling tua sudah saya potong karena sudah menguning. Sedangkan ini adalah daun baru yang tumbuh di rumah saya selama dalam perawatan. Memiliki warna daun yang lebih gelap dibandingkan dengan daun yang datang. Jadi memang indah karena teksturnya yang bergerenjul itu, ketika dia mendapatkan paparan cahaya akan seperti apa ya, seperti batu permata gitu ya, mungkin dia berkilauan, berkilatan. Memiliki daun muda yang ketika masih kuncup, belum terlepas seperti ini, warnanya akan jauh lebih coklat muda, oranye kecoklatan. Ini adalah daunnya yang paling muda, yang baru saja lepas dari gulungannya. Jadi saya sangat suka sekali. Memiliki juga batang yang berwarna coklat oranye. Ini adalah bentuk belakangnya. Memiliki tangkai daun dan batang yang berwarna oranye kecoklatan, sangat menarik. Dan next level dari Anthurium radicans menurut saya adalah Anthurium luxurians, seperti set di sebelah saya ini. Anthurium luxurians memiliki tekstur yang sama seperti ini. Tekstur ini juga dimiliki oleh Monstera carstenianum, walaupun dari genus yang berbeda, tetapi Monstera carstenianum juga memiliki tekstur yang sama. Dia bergerenjul-gerenjul seperti ini ya, mungkin itulah istilah yang tepat ya, bergerenjul-gerenjul. Luxurians juga sama, memiliki tekstur daun yang bergerenjul, tidak memiliki urat daun yang berwarna putih atau silver. Jadi urat daunnya senada, hanya memiliki tekstur yang bergelombang seperti ini. Hanya saja yang membedakan dari Anthurium luxurians dan radicans adalah Anthurium luxurians lebih memiliki daun yang pipih, lebih datar, lebih flat seperti Anthurium crystallinum. Jadi jika dibandingkan dengan Anthurium radicans, di sini dia lebih lebih melengkung ke dalam seperti ini. Sedangkan Anthurium luxurians dia lebih pipih walaupun memiliki tekstur yang sama. Jadi seperti rata ya, datar, flat seperti itu. Sedangkan Anthurium radicans dia lebih menguncup ke dalam bentuk daunnya. Jadi ini adalah Anthurium radicans yang saya beli dari Bapak Zakaria di @rumah tanaman. Saya sangat suka sekali karena dia happy tinggal bersama saya setelah beberapa bulan. Mudah-mudahan dia terus tumbuh. Sangat-sangat suka sekali. Dan yang terakhir, saya baru memiliki 6 spesies Anthurium di rumah. Dan yang terakhir adalah cukup besar dan cukup berat. Ini adalah Anthurium plowmani. Mungkin kalau tidak salah, mohon dikoreksi jika salah. Ini adalah Anthurium plowmani, atau yang lebih dikenal sebagai Anthurium gelombang cinta,
kalau untuk kita di Indonesia atau mungkin di luar negeri dikenal sebagai Anthurium truffle ya, karena dia memiliki gelombang seperti ini. Salah satu karakteristiknya dia hanya memiliki gelombang di tepian daunnya, tidak memiliki urat vein yang putih yang berwarna kontras dengan daunnya, dan memiliki struktur tumbuh bird nest atau sarang burung ya, seperti Anthurium genmani ataupun Anthurium hookery. Jadi mereka memiliki struktur tumbuh seperti sarang burung atau bird nest. Anthurium ini, fun fact-nya adalah saya tidak membelinya, tetapi Anthurium gelombang cinta ini atau Anthurium plowmani ini saya selamatkan atau saya rescue. Jadi saya tinggal di daerah yang setiap tahunnya, walaupun tidak setiap tahun juga, terkadang mengalami banjir. Jadi memang katakanlah bisa dibilang banjir tahunan. Dan ini adalah saya selamatkan ketika terjadi banjir. Dia terbawa hanyut dan saya menyelamatkannya lah, katakanlah seperti itu. Jadi kemudian saya rawat. Banjirnya terjadi mungkin sudah setahun yang lalu, yaitu tanggal 1 Januari 2020 terjadi banjir, dan ini adalah dari hasil menyelamatkan, karena dia mungkin pemiliknya saya tidak tahu siapa, jadi memang mungkin dia terbawa hanyut dan lewat di depan rumah, jadi saya menyelamatkannya. Ini adalah Anthurium plowmani. Tidak seperti untuk Anthurium sepertinya kalau menurut opini saya yang masih menjadi tren untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang adalah Anthurium yang memiliki vein atau urat seperti Anthurium magnificum verde ini, atau Anthurium dari jenis atau kultivar lainnya atau perkawinan silang lainnya seperti Anthurium regale, Anthurium papillilaminum, atau ada Anthurium wataquinum atau Veitchii, atau mungkin dari jenis epiphyt yang tumbuh di atas seperti Pendulifolium atau Wendlingeri. Jadi memang untuk tren Anthurium di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya masih untuk Anthurium yang memiliki urat yang berada di daunnya. Saya kira untuk Anthurium jenis hookery ataupun genmani atau plowmani seperti ini mungkin memang masih ada yang berminat, tetapi tidak menjadi tidak menjadi tren untuk Anthurium di tahun-tahun mendatang. Yaitu adalah 6 dari spesies Anthurium yang berada di dalam koleksi saya, dan saya berharap saya bisa memiliki spesimen dari spesies-spesies lainnya, karena saya sebenarnya lebih suka dengan spesies-spesies asli, bukan dari kawin silang atau katakanlah hibrid atau kultivar gitu. Jadi memang saya lebih condong untuk Anthurium yang spesies asli. Itu adalah 6 spesies yang saya miliki dari jenis Anthurium. Ada Anthurium pertama adalah Anthurium magnificum verde, kemudian ada Anthurium crystallinum, kemudian ada Anthurium vitasifolium seperti ini, kemudian Anthurium cranespherium, dan Anthurium radicans.
dan yang terakhir adalah Anthurium Plomani atau gelombang cinta. Demikian teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, saya bukanlah seorang ahli, saya bukanlah seorang botanis, saya bukanlah seorang biologis, mungkin katakanlah saya bukanlah seorang ahli tanaman, tetapi saya hanyalah seorang plant enthusiast yang sangat suka dengan tanaman, yang hobi dengan bercocok tanam, merawat tanaman. Saya sangat suka dengan tanaman. Saya hanya ingin belajar, saya hanya ingin berbagi, saya hanya ingin saling bertukar informasi. Jika teman-teman suka dengan video ini, please like, comment, dan subscribe demi berkembangnya channel Taman Kebun Dalam. Sekali lagi, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua, untuk saling berbagi informasi, berbagi wawasan, sama-sama saling belajar untuk menjadi kehidupan untuk alam yang lebih baik buat generasi anak cucu kita nanti. Karena kalau bukan kita yang merawat, atau kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi yang akan menjaga untuk kelestarian dan keberlangsungan hidup anak cucu kita. Demikian, terima kasih sekali lagi sudah menonton episode 11 dari channel Taman Kebun Dalam. Sampai jumpa, see you next time, bye bye, take care.